menyesati. Semua penduduk desa berteriak. Semua orang terkejut dan khawatir. Betapa seorang pelacur menjadi seekor binatang. Mengapa Tuhan melakukan ini padanya? Dosa wanita kejam ini. Dengan melakukan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumnya sedemikian rupa. Sahabat, di kota Baghdad hiduplah seorang pemuda yang baik dan cantik, yang kecantikannya dikagumi semua orang. Orang tua anak laki-laki ini meninggal saat masih kecil. Maulvi Masjid telah melatihnya. Saat dia dewasa, mulai menghasilkan. Seekor burung beo kecil juga dipelihara di rumahnya. Pemuda itu biasa mengaji di rumahnya. Dan burung beo itu juga lewat lambat laun. Burung beo itu pun mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Dan dia biasa membayarnya dengan lidahnya. Burung beo itu biasa berbicara sedikit. Masa muda Tuhan. Dia biasa mengajari burung beo ini. Itu selalu mengatakan yang sebenarnya. Allah menyukai orang yang mengatakan kebenaran. Ada rumah bordil di dekat rumahnya. Pelacur itu sangat cantik. Suatu hari ibu pelacur ini memberitahu pelacur ini. Baji itu. Seluruh desa tergila-gila pada kecantikanmu. Tapi seorang pemuda. Siapa yang belum pernah melihatmu? Dia adalah orang yang sangat baik dan mulia. Langsung pulang dari masjid. Dan dari rumah ke masjid. Ia memiliki akses. Wanita pelacur itu mulai berkata, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat kecantikanku. Sarif juga. Lupakan kesopananmu. Ayo berbuat dosa. Ini adalah sarjana yang hebat. Siapa yang tidak melihatku? Kata karyawannya. Cobalah jika Anda mau. Dia bilang oke. Sekarang pelacur ini mengubah penyamarannya. Dan mengenakan pakaian seorang gadis yang lembut. Dia pergi dan berdiri di depan pintu masjid. Sehingga kapanpun anak laki-laki itu datang, dia bisa tergoda dengan alasan apapun. Setiap kali anak laki-laki itu datang untuk berdoa, jangan pernah melihat ke atas dan melihatnya. Dia pergi ke masjid dengan mata tertunduk, dan dia akan kembali ke rumahnya dengan mata tertunduk. Begitulah hari-hari berlalu. Tapi anak laki-laki itu tidak pernah melihat ke atas. Saya tidak melihat pelacur ini. Suatu hari pelacur itu dengan sengaja terjatuh ke tanah. Pria muda ini ketika gadis ini melihat tergeletak di tanah. Jadi pemuda ini bertanya kepada semua orang, siapa gadis ini? Setiap orang yang berdiri di sana berkata, kami tidak mengenal gadis ini, karena pelacur ini telah mengubah penyamarannya. Kata orang-orang yang berdiri itu, sepertinya seorang gadis dari rumah miskin. Kata pemuda itu, ambil dan kirimkan ke rumahku. Lalu orang-orang menjemput gadis ini, membawa anak itu pulang. Gadis itu mulai berpikir, tujuan pertama saya berhasil. Sekarang aku pemuda ini. Saya dapat dengan mudah merayu pria saleh ini. Dan tergoda dalam kesunyian malam. Ini akan menjadi lebih mudah. Anak laki-laki itu pergi ke masjid untuk sholat Isya. Wanita itu sedang menunggunya. Dia datang dan bertanya, apa kabarmu? Wanita itu mulai mencari-cari alasan atas kelemahannya. Dan mata mulai menunjukkan keindahan jahatnya di mata. Wanita ini menembakkan segala jenis anak panah. Tapi ada seorang pemuda bersama Tuhan. Memiliki, gagal menjebak. Dia berbaring kelelahan. Dan mulai berpikir, itu pasti orang tua. Jadi dia akan mengejarku. Tidak diketahui terbuat dari apa tanah liat. Saya tidak mengerti indikasi apapun. Pemuda ini bertanya padanya, siapa kamu di dunia ini? Di mana orang tuanya? Di mana rumahmu? Dia berkata, saya tidak punya siapapun di seluruh dunia ini. Dan mengatakan ini, dia mulai menangis. Saat pemuda ini mendengar ini, jadi dia sangat sedih. Dan pemuda itu berkata kepada gadis ini, bahwa kamu adalah wanita yang tidak menyesal bagiku. Dan kamu tidak berhak tinggal bersamaku. Saat wanita nakal ini mendengarnya, jadi mulailah berkata, kemana saya akan pergi? Kata pemuda ini, kamu bisa tinggal di sini bersamaku malam ini. Tapi di pagi hari kamu harus pergi. Ia terdiam setelah mendengar ini.
bagaimana membuatnya berdosa. Namun tetap saja dia kelelahan dan gagal dalam segala hal. Di pagi hari anak muda ini berkonsultasi dengan Maulana Sahib bahwa seorang wanita miskin tinggal di Pak. Ku jadi bingung harus berbuat apa. Maulana Sahib berkata, jika dia tidak punya siapa-siapa di dunia ini, ditinggalkan. Kalau begitu kamu menikah dengannya. Bagaimanapun, suatu hari kamu harus menikah. Pemuda ini kembali memberitahu gadis ini. Itulah yang dikatakan Maulana Sahib, bahwa aku menikah denganmu. Atau dia takut mendengarnya dan mulai berpikir bahwa saya tidak berniat menikah. Saya ingin menjalin hubungan tersebut. Istrinya tidak datang. Wanita ini berkata kepada pemuda ini, beri aku waktu untuk berpikir malam ini. Saya akan memberitahu Anda besok pagi. Dia berpikir sepanjang malam. Lagi pula, apa yang harus dilakukan? Lalu wanita ini memutuskan, ayo berbohong. Bagaimanapun, aku akan mendapatkan pemuda ini. Ketika saya selesai, kalau begitu aku akan lari dari rumahnya. Pagi harinya dia berkata kepada pemuda ini, saya siap menikah dengan Anda. Pemuda itu sangat senang mendengarnya. Tuhan memberiku kesempatan bahwa saya bisa menjadi penopang mereka yang tidak berdaya. Dan dengan demikian nyawa seorang wanita akan terselamatkan. Dia memanggil Maulana dan menikah. Semua orang sangat senang dengan pernikahan pemuda itu. Dia menikah. Pemuda itu adalah seorang penyembah Allah. Sudah beberapa hari, saat hati wanita ini penuh dengan Tuhan, jadi dia berkata, bahwa sekarang aku harus pergi dari sini. Bagaimana saya bisa tinggal di sini? Sekarang saya ingin kembali ke dunia ini. Tapi saya menikah dengan anak laki-laki ini. Saya istrinya. Wanita ini mengirim pesan ke karyawannya, bahwa aku ingin keluar dari sini. Buatlah pengaturan. Karyawan itu mendatanginya dan berkata, bahwa sekarang kamu telah menjadi istrinya. Bagaimana cara keluar dari sini? Kenapa kamu melakukan itu? Kata wanita ini, aku sangat tergila-gila dengan kecantikannya, bahwa aku ingin mempermalukannya dengan cara tertentu. Karena anak itu bahkan tidak melihatku. Lalu apalagi yang akan saya lakukan? Saya harus menikah dengannya. Tapi sekarang aku tidak menyukainya. Saya ingin keluar dari sini. Karyawan itu memberitahunya bahwa kamu melakukan hal itu. Ceraikan dia. Dan dia mulai berkata tidak. Saya tidak bisa menceraikannya. Karena dia orang yang sangat baik. Dan aku tidak akan pernah menceraikannya. Wanita itu mulai berbicara. Saya bukan orang yang mulia. Kenapa aku tidak melakukan itu? Itu mematikannya. Dan mulai mengingat kehidupan kamarnya, di mana orang kaya biasa datang ke sini setiap hari. Apa yang menghujani saya dengan ribuan dinar? Saya tidak bisa menerimanya. Dia memberitahu para karyawan bahwa kamu membawakanku racun agar aku membunuhnya. Ketika karyawan tersebut mendengar ini, jadi karyawan itu mulai memberikan racun. Karyawan ini meracuninya. Dan ketika pemuda itu pulang pada malam hari, sehingga wanita malang itu datang ke hadapannya dan mulai berkata, aku akan membawakanmu makanan sekarang. Saat dia pergi mencari makanan, jadi dia menambahkan racun ke dalam makanannya. Sekarang burung beo itu, yang selalu hadir di rumahnya, semuanya sedang menonton. Burung beo ini mulai berteriak, penyelamatan, penyelamatan. Di sanalah pemuda itu mendatanginya dan berkata, kenapa kamu banyak berteriak hari ini? Parot kembali berkata simpan-simpan. Dia sangat terkejut mendengarnya. Dia memakan makanannya. Dia berkata kepada istrinya, aku akan tidur. Aku juga harus bangun untuk tahajud. Saat tengah malam, ini mulai terasa sakit. Dia berkata kepada istrinya, perutku sangat sakit. Saya merasa menyukainya. Seseorang menusuk perutku dengan pisau. Wanita malang itu mulai berkata, saya kira demikian, bahwa Anda pasti sudah makan sesuatu secara langsung.
Pria muda yang bersama Tuhan ini berkata, "Waktuku telah tiba. Anda melakukannya." Hubungi Maulana Sahib, dan suaminya meninggal di depannya. Wanita malang ini sama sekali tidak merasa kasihan padanya. Ya Allah, pemuda itu membacakan kata-kata syahid ketika dia meninggal. Dan dia kehilangan nyawanya. Dan dia menjalankan burung beo. Simpan, simpan, simpan. Wanita ini menyuruh burung beo itu untuk diam. Kalau tidak, aku akan mencekikmu juga. Dia mengirim pesan ke karyawannya. Cepat kemari. Pelayannya datang. Dan mereka berdua bersama-sama menggali lubang di halaman rumah. Dia dimakamkan di sana. Dan hati senang di hati bahwa aku kehilangan nyawaku karena pria ini. Sekarang saya bebas. Setelah itu, perempuan pezina itu pergi ke sarangnya yang jahat. Dan kemudian mulailah perzinahan di sana. Teman-teman, Allah telah memberinya kehidupan. Jika dia mau, dia bisa bertobat dari dosa-dosanya. Seperti suaminya, dia bisa menjadi wanita yang berbudi luhur dan bertakwa. Jika dia menginginkan sisa bayinya, hidup bisa diatur. Tapi dia menghancurkan dunianya dengan tangannya sendiri. Tapi meracuni suaminya dan membunuhnya. Dia sekarang adalah seorang pelacur. Tapi sekarang dia telah menjadi seorang pembunuh. Saat pagi tiba, Maulana Sahib berdoa dan melihat bahwa muridnya tidak datang untuk berdoa selama berhari-hari. Jadi mereka sangat marah dan datang ke rumah mereka, mengetuk pintunya. Tapi pintu rumahnya tidak ada yang membuka. Inilah yang dipikirkan Maulana. Mungkin dia sedang tidur. Tapi mereka juga berpikir bahwa muridku tidak akan pernah bisa meninggalkan sholat. Maulana Sahib kembali ketika tiba waktunya zuhur dan melihat muridnya masih belum datang untuk sholat. Mereka mengirim seseorang, tapi dia juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia tidak membuka pintu. Ini berlanjut sampai malam. Maulana Sahib berpikir setelah Isya, saya harus pergi sendiri. Ketika Maulana pergi, dia mengetuk pintu, tapi tidak ada yang datang. Tapi burung beo itu berteriak dari dalam. Penyelamatan-penyelamatan Maulana Sahib mengerti. Ada yang salah. Dia mengumpulkan seluruh lingkungan dan mendobrak pintu. Dan ketika mereka mendobrak pintu dan masuk, ternyata rumah itu kosong. Kecuali burung beo ini. Tidak ada orang lain di rumah ini. Dan semua orang di sana memahami hal ini. Bahwa suami dan istri akan pergi ke suatu tempat. Di malam hari tiba waktunya untuk berdoa. Maulana Sahib mulai merasa tidak tenang. Dia berkata kepada istrinya, "Saya kira demikian, bahwa muridku menderita. Dia dalam masalah." Istrinya berkata tidak. Mereka baru menikah. Suami dan istri itu mungkin pergi ke suatu tempat. Maulana Sahib berkata, "Dia tidak bisa memberitahuku." Kata istrinya, "Jangan khawatir, tidurlah." Maulana pergi ke tempat tidurnya dan tertidur. Namun Maulana melihatnya dalam mimpi bahwa muridnya menangis dan ada darah di pakaian mereka. Maulana Sahib bangun dan menceritakan kisah mimpi ini kepada istrinya. Dia berkata, "Anda berpikir lagi dan lagi. Itu sebabnya Anda mengalami mimpi seperti itu." Dan kemudian Maulana bermimpi di sana pada malam yang lalu. Namun malam ketiga saya melihat mimpi di sana, bahwa muridnya berlumuran darah dengan pakaian yang sama, dan menangis. Maulana melakukan ini. Itu bangun dan berwudu. Dan mereka mulai belajar. Saat Maulana Sahib sedang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Ngomong-ngomong, rahasia mereka terkuak. Dan mereka diberitahu. Pergilah ke halaman rumah dan lihatlah. Kini Maulana sangat khawatir. Mengapa saya mendapat petunjuk tentang rumahnya? Maulana Sahib mengajak beberapa orang di lingkungan sekitar bersamanya. Tuhan pergi ke rumah pemuda itu. Dan lihat mereka. Di sana burung beo itu mulai bermain lagi. Saat bumi digali. Jadi mereka putus asa. Mereka tidak dapat membayangkannya. Bahwa ini adalah murid kesayangannya. Mereka akan mengalami situasi ini. Mereka bahkan tidak diberi kain kafan.
Maulana mulai berpikir, siapa yang kejam? Siapa yang membunuh mereka? Dikuburkan seperti ini. Tapi lihatlah kekuasaan Allah. Tubuhnya seperti ini. Seolah-olah mereka baru saja dikuburkan. Cahaya bersinar dari wajahnya. Melihat mereka, Maulana memegangi kepalanya dan duduk di tanah dan mulai menangis. Maulana Sahib melihatnya bahwa istrinya tidak ada di sini. Dia pertama kali mengajarkan doa pemakaman muridnya dan mengatur penguburannya. Dan semua orang mengkhawatirkan hal ini. Siapa yang membunuh pemuda ini? Maulana datang ke rumahnya dan mulai menangis sambil mengingat muridnya. Suara Maulana Sahib yang menyakitkan terdengar di sana. Burung beo itu mendengarkan dengan sangat pelan. Baginya itu tampak